Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Agus Hemodialisis. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi pengalaman tentang cuci darah. Jadi saya mengambil tema hari ini, cuci darah siapa takut. Ini sebenarnya kan pertanyaan yang sedikit ya memang siapa takut. Jadi menurut saya kalau ada pertanyaan seperti ini, ya jawabnya tentu ada tergantung situasi ya. Kalau menurut saya ini ada tiga situasi ya. Misalnya kondisi orang lagi sehat, kemudian orang sedang mengalami gangguan ginjal, mereka itu baru mau cuci darah. Kemudian satu lagi orang yang sudah menghadapi cuci darah. Jadi kalau orang yang sehat itu biasanya bisa menjaga kesehatan. Jadi kalau ditanya siapa takut cuci darah, tetap dia takut. Walaupun dia sehat, dia tetap takut. Oleh karena mereka bisa menjaga kesehatan, dia nggak mau cuci darah dengan menjaga kesehatan biasanya ya sesuai dengan arahan dokter. Dikontrol ke dokter, ke rumah sakit secara periodik misalnya kan. Kemudian kontrol asam urat, kontrol kolesterol, gula darah, kemudian bisa menjaga tensi atau tekanan darah ya. Biasanya kan normalnya 130 per 70 per 910 gitu. Dia selalu menjaga itu, kemudian melakukan olahraga teratur. Itu orang sehat biasanya sudah bisa menjaga polanya seperti ini. Kemudian istirahat ini juga teratur. Minimum kalau nggak salah 8 jam ya per hari. Jadi bekerja juga teratur, mereka itu tidak begadang dan tidak merokok, ya seperti itu. Nah, mereka bisa menjaga kesehatan, akhirnya ya dia untuk menuju sakit ini ya, biasanya jauh ya dari kemungkinan sakit. Kemudian orang yang bisa menjaga kesehatan juga selain itu menjaga pola makan. Kalau orang sehat biasanya, jadi makan teratur ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Mereka juga bisa kontrol ketika makan sayuran yang tidak memicu asam urat, gitu kan. Makan ikan, ya kan. Yang tentu ikan juga mereka bisa pilih-pilih itu supaya tidak memicu terjadinya kolesterol tinggi kan. Ikan kan tidak semuanya aman dikonsumsi, tapi tetap makan mungkin bisa mengatur lah kondisinya itu. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang berlemak, ya kan? Makanan yang berminyak, misalnya gorengan, makanan yang tepung-tepung, dia bisa mungkin dia makan tapi dia bisa bisa tidak terus-terusan ya, dicegah dan dia bisa seperlunya sekali-kali pun seperti itu. Kemudian juga tidak mengkonsumsi minuman yang kemasan itu, minuman yang mengandung gula tinggi ini juga sebenarnya bisa menyebabkan gula darah tinggi kalau terus-terusan. Kemudian minuman kemasan yang mengandung suplemen ini juga perlu disadari bahwa ini juga bisa memicu terjadinya gula darah tinggi. Kemudian juga mereka biasanya bisa mengendalikan dia tidak minum alkohol yang istilahnya kadarnya tinggi, dan masih banyak lagi ya. Jadi orang menjaga kesehatan juga dengan caranya mereka. Oleh karena ketika ditanya cuci darah siapa takut, dia tetap takut, makanya dia selalu menjaga kesehatan. Kemudian misalnya pertanyaan ini ditujukan kepada orang yang sedang mengalami gangguan ginjal. Ini belum cuci darah tapi ini biasanya ada takutnya bermacam-macam ya. Saya dulu juga gitu. Jangan sama cuci darah, disuntik aja kita takut. Kemudian kita ketahuan penyakitnya, itu tambah takut lagi. Seperti ini sebenarnya kan kita boleh kalau kondisinya sehat. Kalau kondisinya sudah mulai ada gangguan, harusnya ya pelan-pelan kita harus berani ya. Karena kalau tidak susah ini, ya kan? Karena ketakutannya juga kadang-kadang bisa mempengaruhi kondisi kesehatan seorang itu sendiri. Rasa takut ini juga kadang-kadang misalnya kita udah mulai dicek ya bahwa kreatinnya tinggi,
itu juga dia masih pertimbangkan tuh dengan ketakutannya itu. Jadi menurut saya juga ini wajar ya, orang misalnya udah dicek ke rumah sakit ada gangguan kreatinnya tinggi, berarti ada gangguan ginjal, itu dari situ mereka udah mulai apa ya, dibayangi hal-hal yang menakutkan tadi ya. Jadi kalau menurut saya memang ketakutan ini juga menjadi berlebihan ya. Misalnya kita juga pernah dengar ya, saya dulu mengalami juga ya, waktu cuci darah juga kondisinya kan banyak sekali keluhan. Saya juga sering dengar-dengar berita, dengar-dengar di YouTube itu ada yang menyampaikan, jadi kalau kita dicek laboratorium dengan sampel darah kan ada hasilnya ya. Hasilnya kan misalnya kreatin tinggi, nanti dokter sarankan kita harus menurunkan kreatin dengan cara cuci darah. Ini kesimpulan sebenarnya. Ini sebenarnya kesimpulan dari hasil tes laboratorium. Tapi ada yang menyampaikan berlebihan. Jadi coba bayangkan ya, divonis dokter gagal ginjal harus cuci darah seumur hidup. Ini juga sebenarnya membebani ya, hal-hal itu membebani bagi pasien yang sedang mengalami gangguan ginjal. Bayangkan coba misalnya, saya ngalamin ketakutan, ngalamin dengan hal. Jadi saya semakin takut ya waktu itu, semakin ya serem sekali gitu. Bayangkan misalnya divonis, kita uraikan, kita udah kondisinya lagi mengalami gangguan ginjal, divonis oleh dokter. Divonis itu kan sudah diputuskan, itu kan serem sekali itu. Kemudian gagal, divonis gagal, tidak berhasil ya, tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau gagal itu artinya udah apa ya, terlalu dalam, berlebihan sekali. Kemudian cuci darah seumur hidup. Ini saya sempat apa ya, tambah shock ya kalau dengar kata-kata kalimat itu. Nah, kalau seumur hidup berarti kan selama-lamanya nggak bisa kemana-mana. Itu menjadi bayangan pikiran kita yang bercabang-cabang itu. Coba, ini memang sangat menakutkan ya. Saya juga pernah mengalami. Padahal dokter itu nggak pernah bilang divonis gagal ginjal seumur hidup lagi. Yang ada kan hasilnya, kesimpulannya harus diturunkan kreatinnya dengan cara cuci darah. Cuci seperti apa? Ya nanti sesuai dengan observasi kan gitu kan. Ya, mudah-mudahan masih stadium 1 kan bisa disembuhkan. Atau kan ada stadium 2, 3, dan 4 atau 5. Bukan seumur hidup. Cuci darahnya sampai kapan ya? Nanti observasi misalnya seminggu sekali. Kemudian ternyata masih tinggi, artinya seminggu 2 kali. Jatuhnya apa? Cuci darahnya rutin kan begitu. Karena gini ya. Saya ngalami sekali ketika apa ya, orang sedang sakit, kayak apalagi gangguan ginjal gini ya, udah sampai cuci darah gini, jangankan ya kita mendengar kalimat-kalimat yang takut, menakutkan, yang menyakitkan gitu, nggak diapa-apakan saja, didiamkan aja gini, ini sengsaranya udah minta ampun, sakitnya itu nggak bisa dibayangkan. Belum lagi di klinik ini kan ada kan kondisi yang lemah, jadi pasien kan bermacam-macam kondisi, yang lemah, ada yang ini. Nah, ketika udah lemah, ada pernyataan itu. Jadi kalau saya baca itu kan ginjal itu kan tugasnya kan membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi seluruh tubuh ini ada pembuluh darahnya yang dialiri darah kita. Kemudian berarti itu intinya untuk menyaring racun, menyaring kreatin. Nah, ketika gangguan ginjalnya ini tidak bisa menyaring dengan maksimal, itu kan itu artinya. Akhirnya kreatinnya tinggi, kan gitu. Ketika tinggi ya harus diturunkan dengan cara cuci darah. Mengenai mekanismenya nanti kalau kita udah masuk ke ranah situ kita akan mulai sedikit banyak memahami. Nah, kemudian gangguan ginjal ya berarti fungsinya tidak maksimal. Sebetulnya tidak maksimal, tidak seperti yang pada berfungsi normal tadi. Jadi tidak bisa maksimal menyaring racun, kurang lebih seperti itu kan. Karena sebenarnya kan ini kan disebabkan oleh beberapa hal ya. Orang bisa kena gangguan ginjal kan biasanya ketahuinya waktu dicek di laboratorium, diambil sampel darahnya. Kalau orang normal sehat kan antara 0,6 sampai 1,2 itu
kreatinnya ya. Nah, biasanya kalau gangguan ginjal udah lebih. Lah lebih itu berapa? Nah, tergantung dokter. Kalau lebihnya sekian, lebihnya kan ada step-stepnya. Bukan putus gagal ginjal. Bahasanya kan serem sekali. Kan kalau memang ada yang bisa dilakukan di daerah dengan beberapa tahap bisa sembuh kalau yang stadium 1 gitu, tergantung kondisinya masing-masing. Nah, menurut saya kalau misalnya logika saya gini. Logika saya itu gini loh, kalau misalnya fungsi ginjal ya, misalnya ginjal orang sehat kalau ginjalnya itu misalnya normal 0,6 sampai 1,2 tadi. Kenapa 0,6 sampai 1,2 kreatinnya? Misalnya kita mau cek ke laboratorium, mau cek periodik, dia cek berkala. Nanti ditanya sama dokter, Bapak sudah pipis belum? Misalnya belum. Nah ini harus jujur, belum Pak. Terakhir pipis berapa jam lalu? Misalnya 3 jam yang lalu, 4 jam yang lalu. Wah ini 4 jam yang lalu. Ini pasti diambil sampel darahnya, dicek kreatin. Pasti 1,2. Jadi 1,2. Kemudian nanti setelah diambil sampel darahnya, dicek mungkin ya perasaan kalau pendapat saya 1,2. Kemudian setelah itu nanti suruh pipis. Nah, suruh pipis, diambil lagi sampel darahnya, dites harus 0,6. Artinya apa? Ketika orang sedang makan, kemudian minum aktivitas, kreatinnya naik, tapi naiknya sampai 1,2 karena masih sehat kan. Kumpul ini, terus kita kencing, 0,6 lagi nih, 0,6. Nanti aktivitas lagi makan segala macam berjam-jam ini naik lagi 1,2 lagi. Habis itu nanti kencing turun lagi. Ini otomatis tersaring dan tercuci kreatin kita karena masih normal. Nah, ketika kita sudah mengalami gangguan ginjal, ini nampaknya sudah nggak bisa nyari stomach, makanya kreatin. Ini makanya kreatin atau racun tadi, bayangkan ya, ini di dalam pembuluh darah, di dalam darah seluruh tubuh loh. Jadi nyebar ke sini semuanya. Ini nyebar ke mana-mana ini, gitu. Nah, kalau misalnya darah kita ini nyebar di dalam darah itu ada kreatin yang tinggi, makin lama nggak kecil makin tinggi, itu akan mempengaruhi kondisi badan semakin semakin tidak terkontrol, pastinya makin menurun. Jadi bisa dibayangkan ya, makanya kalau ketika orang sudah dikasih arahan dokter Pak atau Ibu bahwa kreatin Ibu udah sekian, ini harus diturunkan dengan cara cuci darah. Kalau misalnya tidak mau, ini akan berbahaya sekali. Jadi darahnya semakin kotor, kreatin semakin tinggi, makin tinggi. Kita akan kemana-mana, asam urat tinggi, tensinya pasti tinggi. Kemudian nanti juga kita akan mengalami bengkak-bengkak. Nanti sampai ke sesak napas. Ini kan sayang sekali. Memang kadang saya juga pernah ya, waktu itu awal itu dokter juga santai aja. Bapak urus darah. Kita kadang mau lari dari kenyataan, mau lewat. Ya kadang dokter ya monggo saja gitu loh. Kadang kenapa dokter agak sedikit marah atau perawat marah sama orang tidak mau cuci darah. Sebenarnya dokter itu memperhatikan kita, sangat disayangkan ketika nggak mau cuci darah. Sebenarnya itu tujuannya supaya kita sedikit artinya paham. Nah, repotnya karena kita itu tidak paham tentang gangguan ginjal dan cuci darah, akhirnya kita nggak mencuci darah. Padahal tadi saya sampaikan kalau misalnya nggak mencuci darah betapa bahayanya di belakang hari. Makanya dokter sebenarnya bukan marah mau ini, ya sayang sama kita, sangat disayangkan misalnya kalau tidak mau cuci darah. Nah kemudian gangguan ginjalnya seperti kan seperti yang pernah saya sampaikan ya, gangguan ginjalnya sebenarnya kan gejalanya umum berarti ya. Gejalanya itu biasanya kan lemah, ya kan, lelah, pusing, serta demam terus menerus, kemudian tekanan darahnya tinggi, kulit kering, gatal-gatal seluruh tubuh, makan tidak selera, ya kan, kemudian perut kembung, sesak napas, bengkak-bengkak dan lain-lain. Jadi sebenarnya ini juga udah gejala, tapi biasanya kan semua sudah pada paham lah ya bahwa penyebabnya kan ya sudah umum, itu semua orang tahu. Jadi kurang menjaga pola makan dan minum tadi yang seperti
orang sehat tadi, kemudian kurang menjaga kesehatan, itu biasanya ya kalau pola makan minum dan tidak menjaga kesehatan ya larinya ke kolesterolnya tinggi, dengan asam uratnya tinggi. Dan itu bisa jadi penyebab karena gangguan ginjal. Jadi gangguan ginjal itu karena asam urat, kolesterol tinggi, dan jantung, diabetes. Nah, di sini nih juga banyak yang karena tekanan darah tinggi atau tensi. Kemudian ada yang karena pola makan dan minum, pengaruh obat-obatan, itu juga ada pasien di sini. Kemudian misalnya ada faktor-faktor lain. Jadi kalau misalnya yang banyak memang di sini juga diabetes atau gula darah itu juga banyak. Tapi rata-rata itu di sini tensi, tekanan darah, sama asam urat, sama gula itu ya, yang berhubungan dengan jantung. Nah, oleh karena jika seseorang periksa ke dokter tadi udah mulai memahami, ini nyaman sekali. Nah, jadi cuci darah ini adalah seperti yang saya sampaikan. Ini ada 2 selang ya. Selang ini kan yang satu out, yang satu in. Jadi darah kita ini kan dialirkan ke mesin ini. Di dalam mesin ini darah kita diproses, dipisahkan antara air dan darahnya. Jadi air itu yang mengandung kreatin, mengandung kalsium, sama mengandung vitamin, itu dibuang semua. Nah, setelah terbuang cairannya itu, darah yang bersih masuk lagi ke selang yang satunya ini. Jadi ini udah dikonek ya. Jadi ini di selangnya itu dikonek sama jarum. Jadi waktu dipasang itu udah terkonek. Baru setelah selesai dimasukkan baru nanti dipasang ke mesin ini. Nah, ini kalau misalnya selesai cuci darah ini nanti dicabut lagi, enggak apa-apa, namanya terminasi. Nah, mesin ini sebenarnya kan udah sangat membantu ya. Justru inilah karena ada mesin ini sehingga kreatin kita ini ya turun, teratasi. Jadi kalau misalnya kita nggak cuci darah ya nanti naik lagi, naik karena kita lagi ada gangguan ya nggak bisa turun. Nah, setelah naik lagi besoknya ditentukan harinya nanti baru cuci darah lagi. Jadi seterusnya. Jadi misalnya saya hari ini cuci darah ini, mungkin kreatin turun jauh nih. Nah, besok nggak cuci darah naik lagi. Pas hari Rabunya nanti tinggi tuh, cuci darah lagi, turun lagi. Jadi harus rutin. Kalau saya kebetulan sudah sampai stadium 5, jadi ya agak sulit disembuhkan ya. Tidak apa-apa, saya ikutin aja, namanya cobaan hidupnya kan bermacam-macam ya. Jadi ya saya jalani aja. Jadi ketika kita misalnya sudah darahnya tadi diproses gitu ya, udah kreatin udah turun di dalam mesin ini, yang bersih masuk lagi ke sini. Jadi kita jadi stabil. Kemudian yang ketiga, cuci darah siapa takut. Ini kalau bagi saya ini yang sudah menjalani cuci darah ya biasa saja, enggak takut memang. Tapi kan ini perlu proses ya. Jadi ketika sudah berjalan, kalau saya sudah dari 2016 sampai sekarang, jadi udah cukup lama. Ya kita kondisinya awalnya enggak kayak gini, awalnya juga banyak sekali masalah, keluhan banyak sekali. Tapi memang disinilah kita benar-benar dihadapkan dengan permasalahan yang sangat sangat banyak. Jadi waktu kita banyak keluhan juga kita udah berbagai macam pikiran ya. Ketika lagu cuci darah kadang-kadang kita lemes gitu, ngedrop, mual, muntah. Ya pertama awal-awal itu banyak ya keluhannya, tapi sebenarnya bukan karena gangguan ginjal atau tidak darah ya. Kalau yang saya alami karena pada saat itu kita sedang ya banyak penyakit lain yang nempel itu banyak sekali. Sebenarnya kalau kita mau mau fokus betul gitu ya nanti berjalannya waktu seperti ini ya lama-lama stabil. Jadi setelah lama inilah baru kita menyadari bahwa cuci darah itu penting sekali ya. Jadi tidak takut. Jadi sekarang malah menjadi bagian dari hidup. Tanpa cuci darah saya pasti justru kepikiran, oh ya kita kreatinnya akan tinggi, nanti akan terjadi ini dan itu. Jadi kita sekarang udah otomatis nih, oh besok cuci darah bisa enggak. Jadi cuci darah ya biasa aja, cuci darah berangkat pulang.
Jadi sudah nggak ada beban untuk rasa takut, nggak ada. Nah, proses inilah yang seringkali dihadapi oleh pasien-pasien pemula pada saat menghadapi keluhan. Sebenarnya gini ya, kalau menurut saya cuci darah ini kan tidak seperti yang cerita-cerita menakutkan sekali itu karena belum paham ya. Kalau belum paham berarti ya takut. Ya, tadi saya sampaikan bahwa kalau cuci darah kan ada proses. Kalau tidak berarti kita akan mengalami permasalahan yang lebih buruk kan. Ketika misalnya waktu itu saya banyak mengalami keluhan, saya juga menyalahkan ini gara-gara ginjal, gara-gara cuci darah, padahal bukan itu. Gitu. Nah kemudian misalnya gini, cuci darah itu prosesnya banyak sekali keluhan ya. Ketika bisa mengatasi keluhan, itu banyak lagi godaannya. Jadi kalau misalnya kita udah mulai stabil, biasa selera makan bertambah, minum juga bertambah. Sementara kita dibatasi untuk minum ya, makan juga sebenarnya dibatasi, tapi nggak boleh sampai berlebihan juga, kurang juga enggak. Sebenarnya kalau saya normal-normal aja. Nah ini yang kadang-kadang sulit dikendalikan. Jadi sebenarnya kalau ini saya cuci darahnya, kalau misalnya udah stabil gini, saya jaga betul pola makan dan minum, saya jaga betul supaya tidak menurun kondisinya. Biasanya kalau kita ini memang ya yang saya alami sulitnya menjaga pola makan dan minum. Ini sulit karena apa? Pasien gagal ginjal yang sudah stabil seperti ini, selera makannya bertambah, minumnya apalagi, makan pun rasanya enak, minum apalagi. Lah ini sebenarnya dibatasi. Ini yang sering sulit dikontrol, sering kebablasan. Saya ngalami itu. Nah, akhirnya ketika kita sudah bisa mengontrol, ya stabil, nyaman saja gitu. Jadi gini ya, kadang orang sampai cuci darah tambah kondisinya buruk, menurun. Iya, tapi karena sebenarnya kalau kita fokus ya untuk mengatasi keluhan menjadi stabil, ini kadang-kadang ada gini, saya pernah mengalami waktu misalnya udah banyak keluhan banyak gitu, perasaannya, pikirannya udah enggak fokus, memang merasa nih keluhan kan banyak sekali, jadi kadang kita nggak fokus. Misalnya gini ya, kita harus stabil, kemudian kita makan banyak nih, makan belum banyak, minum banyak, akhirnya naik berat badannya banyak. Jadi kalau cuci darahnya kan tergantung berat badan, kalau berat badannya naiknya banyak, ditariknya banyak. Kalau saya pernah di stabil gini, misalnya saya minum nggak terkontrol. Minum itu kalau pasien cuci darah kan sehari itu maksimum kan harusnya 600 mili ya, 600 mili. Kalau lebih ya enggak nyaman. Lah ini yang sulit dipraktekkan, itu sulit. Kalau misalnya saya ini kondisi stabil, saya minum banyak-banyak, apalagi minum es, pasti saya lemes. Kalau saya loh ya, kalau orang lain kan kuat, itu minimal pasti lemes. Lah kadang-kadang namanya enak itu nggak bisa ditahan. Padahal kita tahu bahwa minum banyak nanti akan lemes, akan ngedrop. Tapi kita tetap yang sulit, saya ngalami itu. Kalau saya dulu pernah ngalami ngedrop yang sampai berlebihan, sampai katakanlah sampai mau lewat berkali-kali, makanya saya nggak berani lagi berlebihan. Saya terjaga kondisinya, pola makan dan minum, karena pernah ngalami ngedrop yang sampai menakutkan. Nah, kadang-kadang udah minum banyak, makan banyak. Kalau makan terlalu banyak, kan ada beberapa yang harus kita jaga supaya tidak memicu kolesterol ataupun asam urat naik misalnya. Kita tetap makan aja, misalnya makan tempe, makan tahu terlalu banyak, makan buah. Ini badan nggak enak, tapi waktu makan kita enak. Kita udah tahu kalau kolesterol naik, asam urat naik, ya tinggi. Kalau saya ya minum obat aja. Kalau saya makanya saya kontrol. Misalnya saya makan banyak, saya ini berasa ini kolesterol, ini asam urat, saya minum obat aja. Lah kadang-kadang gini, udah makannya enggak terkontrol, minum enggak terkontrol, asam uratnya enggak pernah dikontrol, walaupun tahu juga udah males. Ini apa di situ? Ketika fokus misalnya makan juga misalnya berlebihan dikontrol, ketika ada keluhan ya diobati. Nah ini loh kadang-kadang yang sering kali pasien ini tidak terlalu fokus. Kalau ini diikuti,
kita jaga, ikutin dokter, ya insya Allah baik-baik saja. Misalnya kita kan dikasih suplemen itu 3 macam ya, multivitamin, asam folat, sama kalsium. Ini wajib. Kalau saya misalnya harus minum obat asam urat, kolesterol, tensi, ya saya ndak sekaligus. Pagi misalnya kita asam folat, kemudian agak berapa 2 jam misalnya kita kalsium, ya, 2 jam lagi vitamin. Kemudian siang kan asam urat, saya minum asam uratnya siangnya. Kemudian tensi kan ada 2 macam, yang habis nanti tensinya. Lah malamnya baru kolesterol sama tensi yang satunya. Jadi ada jaraknya juga kalau minum, jangan sampai semua dibarengin mungkin ya. Kalau pendapat saya kok nanti malah nggak maksimal ya ininya, reaksinya. Mungkin malah jadi kacau gitu. Nah itu juga perlu diperhatikan. Misalnya sambil minum obat, minumnya jangan terus sekali obat segini ya, habisnya ya seperlunya aja, misalnya udah ketelan udah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjaga pola makanan dan minum obat teratur sesuai arahan dokter, mungkin jadi tidak terlalu ngedrop sekali. Itu pengalaman saya. Jadi kalau orang bilang, oh ini komplikasi cuci darah banyak sekali keluhan, itu wajar. Kalau saya loh, cuci darah ini kan yang sudah mengalami gangguan ginjal seperti saya ini, udah stadium 5 ini rawan terhadap makanan. Makanya kan dibatasi, sebenarnya bukan nggak boleh dibatasi. Misalnya kalau saya ini nggak bisa kontrol, ya nggak apa-apa, tapi harus kontrol asam urat dan lain-lainnya. Ketika misalnya ada asam urat tinggi, kolesterol tinggi, ya diobati. Jadi asam urat dan kolesterol itu punya penyakit biasa, tidak perlu dibesar-besarkan. Itu sudah umum, lazim. Oleh karena ketika misalnya orang-orang sehat ini, ketika mengalami keluhan, sebaiknya segera cek ke dokter supaya tidak berlarut-larut. Kenapa? Cuci darah ini sebenarnya kan kalau diikuti polanya juga, asal kita disiplin, ngikutin arahan dokter, kemudian tadi ngontrol, ya insya Allah baik-baik saja. Kalau kita misalnya terpaku, wah saya cuci darah pulang tidur, makan tidur, ini akan memperburuk keadaan. Jangan dibikin terlalu berlebihan. Ya coba misalnya kita cuci darah, kalau saya dulu juga gitu, tapi lama-lama ternyata cuci darah ini gangguan ginjalnya bermasalah. Ya enggak loh. Ini saya sesuai kondisi cuci darah ini. Enak aja. Ini juga biasa. Mungkin nanti insya Allah nanti kan ini hari Sabtu kan. Nanti saya selesai jam 1 ini masih jam 11. Nanti jam 4, jam 5 kalau nggak hujan saya olahraga di lapangan. Karena apa? Itu saya mau mengontrol. Oh kalau misalnya pegel lah, ini berarti saya ada asam urat. Kalau saya agak ngos-ngosan berarti saya ada keluhan yang ini juga bisa untuk mengontrol. Memang olahraganya saya nggak terlalu ini maksimal saya paling 1 jam, itu pun jalan kaki untuk mengecek saya stabil gitu. Selamat pagi. Jadi hari ini hari Minggu. Harusnya saya kemarin ya hari Sabtu itu setelah selesai cuci darah ini saya rencananya jam 4 sore itu olahraga ya, karena cuacanya kemarin agak mendung sehingga saya tunda di pagi ini. Memang cuci darah ini kan kita semua juga tahu ya. Ya tentu kita pasti tekanan mental, ya kan? Tekanan batin, kemudian masalah keluarga, masalah yang lain-lain itu ya tumplek-blek jadi satu. Tapi ya nggak usah kita dibawa kemana-mana, ya kan? Kita harus pelan-pelan bisa, ya dihadapi aja gitu, dihadapi saja sehingga semua akan berjalan dengan baik. Kalau olahraga gini ya, misalnya untuk gangguan gagal ginjal sampai cuci darah seperti saya ini ya, kalau misalnya naik tangga naik aja nggak apa-apa, kakinya pegel ngilu ya pelan-pelan nggak apa-apa, dipaksa saja, kecuali udah mulai sesak napas, ngos-ngosan, nah itu stop, ya kan. Ini gini aja, relax aja gini, nah, ya kan enak kan. Cuci darah ya sudahlah kita jalani. Ya hidup ini semua memperjuangkan ya, ujian dan cobaannya masing-masing dengan kapasitas masing-masing, permasalahan yang berbeda-beda. Nggak ada orang kok enak terus, nyaman terus, bahagia terus, pasti diselipi rasa sedih, kecewa, jengkel, kurang puas, itu pasti dikombinasi. Itu udah Allah yang ngatur ya, kita nggak sampai ke sana. Jadi kalau kita mau aktivitas ya pelan-pelan saja, nggak usah harus ini, enggak. Yang penting jangan sampai kita itu cuci darahnya dibawa sakit, tidur, wah saya sakit, padahal kita memungkinkan
kecuali tidak memungkinkan ya ini nggak apa-apa. Yang memungkinkan bisa itu jangan dimanjakan kita. Wah, saya sakit kok cuci darah di rumah terus tidur terus, itu akan menambah kondisi kurang baik menurut saya. Ini saya udah keringetan ini. Tadi saya baru muter berapa ya, 2 kali karena rame. Nah, saya tadi mau di tangga di sini, tapi ini penuh ini ya. Kayaknya ada UKM ya. Jadi saya pindah ke sini, ini agak lumayan. Jadi kalau misalnya kita bisa membawa ini dengan enjoy ya biasa saja. Saya kalau habis subuh itu juga insya Allah saya jalan kaki nggak pakai alas ini. Itu muter di kompleks sama adik saya kira-kira sekitar 2-3 kilo aja, balik lagi itu setengah jam kurang lebih. 20 menit sampai setengah jam itu udah hampir tiap pagi kalau nggak hujan ya. Kemudian minggu kemarin saya ikut senam di salah satu tempat wisata juga di Batam sini. Saya lumayan juga itu hampir berapa setengah jam lebih itu juga itu. Saya nggak ambil dokumennya. Nah ternyata setelah saya makan normal juga, kemudian minum ya nggak banyak amat. Nah kemudian saya ini kemarin hari Sabtu kan saya cuci darah ya, hari Sabtu cuci darah. Jadi tidak hanya itu ya, saya selama ini kalau cuci darah itu kenaikan badan ini paling kadang pernah 5 on, 1 kilo pernah, 2 kilo pernah juga tinggi karena kondisi nggak stabil, saya nggak bisa. Ada kan kita kadang-kadang sempat salah makan, mati langkah gitu kan. Saya sempat pernah 2,5 kilo sampai 3 kilo pernah naiknya gitu. Saya lagi saya udah tahu ini saya kondisi badan nggak stabil, nggak olahraga, nah ini pengaruh gitu. Akhirnya pelan-pelan saya perbaiki, udah stabil lagi. Saya paling banyak naik. Jangan sampai kita nggak ngontrol masa bodoh terhadap risiko akibat kita pola makan kita jaga, kemudian ada misalnya asam urat tinggi, nggak mau minum obat, ini tambah repot dong kalau gitu, ya kan? Akhirnya saya minum dengan jadwal gitu kan, ya akhirnya hilang juga. Begitu minum hilang, nanti makan lagi gitu lagi. Akhirnya saya jaga, makannya saya jaga gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu udah nggak ngontrol pola makan dan minum, kemudian nggak menjaga pola makan, ketika ada efek yang situ kita masa bodoh, ini jangan. Inilah yang kadang-kadang sebenarnya ketika pasien cuci darah mau disiplin, proaktif, fokus, mau berpikir keluhan kita apa itu, insya Allah juga pelan-pelan akan ya tidak amat sangat ngedropnya gitu loh. Jadi ini saya mau lanjutkan lagi, ini keringetan nih tadi. Jadi ini saya mau ngobrol sedikit. Ini saya mau kasih tahu nih bahwa saya keringetannya ini beneran nih ya, ini sampai ke sini ini basah ini gitu. Jadi inilah kenapa atau cuci darah siapa takut. Jadi tergantung. Kalau saya tadi sampaikan ada 3 ya, kalau orang sehat tetap tidak mau dan pasti takut walaupun sehat. Orang sedang mengalami baru awal mau cuci darah, gangguan ginjal, baru proses observasi ke dokter, biasanya juga tambah takut lagi nih gitu. Nah kalau yang seperti saya ini udah berjalan ya biasa saja, tidak ada takut gitu. Nah ketakutan ini biasanya karena kita tidak memahami, karena kita kurang mengerti masalah. Kalau kita memahami, oh cuci darah seperti ini, oh gangguan ginjal seperti ini, harusnya gini-gini, mungkin kita tidak jadi takut-takut amat lah gitu. Oleh karena kami berharap jika Bapak Ibu mengalami gangguan ginjal atau disarankan dokter cuci darah, sebaiknya carilah informasi sebanyak-banyaknya, namun informasi ya tentunya medis gitu perbandingannya. Misalnya oke lah, saya nggak terima ini kreatin saya tinggi di rumah sakit ini, masuk sampai segini, boleh kita cek ke tempat lain sama enggak gitu. Ternyata sama, dan penyakit dokter juga sama. Wah nggak percaya lagi tempat lagi. Saya rasa kalau naik medis ya, hasil cek laboratorium biasanya tuh sama, terpengaruh pun hanya 0, sekian. Nah berarti kesimpulannya kan memang sama, itu yang menjadi pertimbangan. Jangan sampai kita berbalik pada informasi yang tidak pada tempatnya. Karena cuci darah ini kan misalnya pembuluh darah ini, semua pembuluh darah itu dalam pembuluh darah ada berapa ratus ribu pembuluh darah, saya nggak tahu. Itu tersirkulasi air darah loh. Lah kalau darahnya itu kena racun, aduh itu gimana bersihnya? Masa pakai ramu-ramu tidak mungkin kan? Dengan medis tadi kan, pakai medis dipisahkan airnya dengan darah yang bersih masuk lagi tubuh, air tadi yang
buang, dan ternyata air inilah yang mengandung kreatin, mengandung racun, kemudian mengandung vitamin. Oleh karena apa? Pasien cuci darah ini biasanya waktu cuci darah mulai 1 jam ke depan, 2 jam udah mulai lemas. Karena apa? Tertarik, semua energinya kebuang. Nah inilah kadang-kadang menyalahkan itu capek, ya capek. Makanya kondisi kita harus terjaga dengan baik. Oleh karena ketika kita mulai ditarik cairannya itu mulai berproses, kan disarankan suruh makan, ya pada bawa makanan masing-masing supaya pulih kan energi kita supaya kembali. Sebenarnya kalau secara ini juga nggak bisa sepenuhnya mengandalkan makan. Makanya dokter juga ngasih suplemen. Ini kan sebenarnya sudah tepat. Saya betul-betul saya pelajari ini komponen-komponen obat komposisi. Misalnya kita dikasihnya kan ada 3 itu minimal tuh. Multivitamin ya, ada yang bilang tambah darah lah, itu oke, itu benar. Itu memang untuk menaikkan kadar katakan hemoglobin lah, bantu darah. Kemudian ada lagi kalsium. Memang kalsium kan terbuang. Nah, kalau tidak terbuang bahaya loh ini. Bahaya sekali kalau kita nanti akan kekurangan kalsium. Bisa mungkin nggak tahu masalah tulang nanti kan. Gitu. Satu lagi asam folat. Asam folat itu untuk memperbaiki sel-sel darah merah yang sudah rusak gitu. Jadi ini kan bagus sekali, jangan sampai kita nggak tahu obat itu gunanya untuk apa. Susah. Saya minum obat nggak ada gunanya ya karena kenapa kita minum obat tadi nggak ada reaksi? Karena berarti ada gangguan yang lain. Kan gitu. Biasanya lambung kalau saya dulu. Jadi kita minum obat gak ada reaksi nih. Pokoknya perbaiki dulu kita sampai stabil. Kalau udah stabil minum pasti ada reaksi. Gitu. Jadi jangan sampai kita tidak peduli. Pelan-pelan kita nanti akan ketemu jalannya. Yang penting kita mau usaha. Ini pengalaman saya loh ya. Saya ini mohon maaf bukan saya mau enggak ya. Nah, inilah pengalaman saya. Cuci darah siapa takut. Menurut saya ada 3 tadi. Jadi kondisi sehat pasti takut dan nggak mau. Kondisi mengalami gangguan ginjal sedang awal-awal itu biasanya juga takut sekali. Dan yang ketiga kalau seperti saya ini sudah berjalan cuci darahnya tidak ada rasa takut. Jadi silahkan tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.